di Sampang hari ini menyampaikan kritik kesulitan. Dipersulit sih, sehingga kan yang kami khawatirkan sistem Orde Baru itu muncul lagi, dan itu di Kabupaten Sampang. Misalnya ini diekspos gitu ya, maksudnya misalnya diekspos, kamu berani nanti ketemu dengan Masalah hidup dan mati itu sudah ada takdirnya gitu. Yang penting walau bagaimanapun ya perjuangan tetaplah perjuangan. Oke. teman penyimak podcast mahasiswa. Jadi hari ini saya kedatangan tamu ini dari Sampang. Jadi kemarin kita ceritanya ketemu di salah satu kampus di Pamekasan, dan dia ternyata pernah komen juga, dan dia ternyata mencari kita begitu ya untuk menyampaikan beberapa aspirasi, karena podcast ini dianggap media alternatif yang bisa menjadi kanal penyampai mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Saya tidak tahu kebenarannya. Jadi Semoga saja, semoga. jadi saya yang pasti gitu kan akan berbincang dengan mahasiswa Sampang ini tentang beberapa hal yang terjadi di Sampang. Dan tentu saya tidak banyak tahu tentang Sampang. Yang saya tahu gitu kan, sejauh ini Sampang katanya hebat bermartabat begitu. Oh, ya. betul. Namun saya yakin apakah itu benar-benar hebat bermartabat, kita yang di luar Sampang tentu tidak tahu pasti. Hanya orang dalam di sana yang tahu, dalam arti orang-orang Sampang. Oh. Jadi kalau kamu sendiri Bukan orang pendopo berarti. maksudnya orang dalam, orang Kabupaten Sampang. Oh. Jadi kalau kamu sendiri melihat Sampang sebagai orang Sampang itu bagaimana? Jargon hebat bermartabat itu mungkin dalam arti pengendalian saja mungkin. Cuma kalau kita melihat keadilan sosial, kesamarataan tentang perlakuan hukum, ya saya kira itu masih jauh lah. Jadi hebat bermartabat sebagai upaya Pengendalian saja. yang dimaksud bagaimana? Jadi jargon itu sebagai upaya untuk mengendalikan apa? Ya saya kalau terlalu berani menusuk agak berbahaya, karena kan hebat soalnya di sana itu. Iya. Jadi saya kira saya hanya tentang itu saya bisa menyampaikan bahwa hebat dan bermartabat itu bagi golongannya saja. Kalau kamu sendiri memandang Sampang tidak sehebat yang dari jargon itu? Jauh, kalau dari keadilan sosial jauh. Apa yang ditemukan kamu lah di kabupaten kamu sendiri? Pertama begini, Mas. Dari awal kepemimpinan Bupati itu, beliau menjanjikan beberapa hal. Pertama yaitu tentang SDM. SDM di Kabupaten Sampang sampai saat ini itu menurut data terendah se-Jawa Timur. SDM? Ya, SDM-nya. Indeks pembangunan manusianya? Iya, ekonomi juga sama. Kemudian apalagi demokrasi itu sekarang. Demokrasi dimaksud? Tentang yang sekarang lagi booming ini masalah tentang pilkades. Yang sampai saat ini masih belum ada titik temu dari masyarakat yang menolak ataupun mahasiswa. Karena ini seolah-olah sudah paten baik dari DPRD ataupun dari pihak eksekutif, keduanya sudah mesra lah begitu. Artinya menunda sampai tahun 2025? Iya, 2025. Artinya masyarakat belum mendapatkan penjelasan mengapa gitu? Untuk awal-awal itu nggak ada, Mas. Cuma kan kita sebagai mahasiswa kemarin pernah mengkritisi itu, kemudian kita pernah bertemu juga dengan DPRD. Alasan yang paling kuat dari Sampang itu tentang dana sih, kemampuan daerah begitu kalau bahasanya. Untuk menyelenggarakan pilkades? Ya, dengan artian Sampang sekarang lagi miskin begitu, nggak bisa melaksanakan pilkades ya karena COVID katanya. Jadi yang menggerogoti anggaran COVID dan akhirnya nggak bisa menyelenggarakan pilkades dalam waktu dekat gitu? Ya, begitu. Coba kan kita sebagai mahasiswa, oke, itu adalah akibat dari COVID, tapi apa solusinya? Kalau solusinya 2025, berarti seolah-olah pihak eksekutif ini kan mau lari dari tanggung jawabnya. Soalnya kan kalau dari jabatannya Bupati kan nggak sampai tahun 2025, tapi kenapa kok mau menetapkannya di tahun 2025? Ada dugaan apa di situ begitu? Kalau bagi mahasiswa ini, kalau dari teman-teman saya juga bilang
ini ada dugaan kuat, ada indikasi kuat bahwa ini sudah direncanakan. Sehingga kan yang kami khawatirkan sistem Orde Baru itu muncul lagi, dan itu di Kabupaten Sampang. Itu yang paling yang paling ditakutkan oleh mahasiswa yaitu sebenarnya. Orde Baru dimaksud? Ya, pengendalian sosial, kemudian perampasan hak asasi manusia, begitu kan. Itu sudah pernah terjadi, hak asasi manusia, perampasan yang kamu maksud tadi? Oh, kalau saya melihat Undang-Undang Nomor 37 tahun 99 itu tentang hak asasi manusia terkait hak politik itu, ya sekarang sudah mulai terjadi ini. Perampasan hak politik? Loh iya, itu kan kalau dari kacamata mahasiswa loh ya, beda dengan kacamata eksekutif. Ya harapan kami semoga teman-teman mahasiswa khususnya di Kabupaten Sampang sadar dengan hal ini. Jadi maksudnya ini kita lebih konkretkan, lebih sederhanakan. Jadi teman-teman mahasiswa menganggap ketika ada Pilkades ditunda sampai 2025, ya, ada indikasi apa di situ? Gitu maksudnya. Kalau masalah indikasi ini kan belum konkret, Mas ya. Cuma kita sebagai kaum akademis melihat dari rentetan hukumnya aja. Sehingga kan kalau dari prosedural hukum ini terkesan dipaksakan, berarti ada sesuatu yang direncanakan. Dan itu mempunyai kecenderungan kepada hal yang negatif. Artinya tidak kepada kesejahteraan umum. Secara hukum, maksud saya, apakah tadi kalau saya tanyakan ini mengindikasikan apa Pilkades ditunda ke 2025? Jadi pembahasannya masih belum konkret ya. Oh, iya. Ada indikasi apa? Masih ada dugaan-dugaan begitu kan? Oh, iya. Maksudnya dari sisi hukum, apakah penundaan Pilkades gitu kan sampai tahun 2025 itu melanggar hukum? Kalau mahasiswa menilai itu. Pertama begini. Kalau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembuatan perundang-undangan itu sudah jelas. Itu ada di pasal 6, kemudian ada di pasal 5, ada di pasal 96, sampai di pasal 100 itu juga sudah dijelaskan bahwa dari kalau dari itu pasal 5 misalnya, di sana ditekankan poin yang mau dirumuskan itu harus transparansi publik di sana. Kemudian di pasal 6 ditegaskan itu ada beberapa asas yang harus juga dipenuhi, misalnya tentang keadilan, kekeluargaan, ataupun pengayoman dan sebagainya. Tapi di Sampang terkait SK ini, SK penundaan ini? Iya, penundaan Pilkades ini itu cenderung tertutup. Kemudian keadilan, ya di mana adilnya begitu. Ketika kemudian teman-teman mahasiswa pernah mengkritisi itu, apa tanggapan dari Pemkab? Kalau kemarin itu kita kan pernah melakukan aksi gitu kan. Berapa kali sudah? Dua kali. Pertama di gedung ini, di depan gedung Bupati itu kita nggak ditemui. Ada Pak Sekda yang berusaha menemui kami, cuma kan surat kami khusus Bupati ingin mendengar langsung pernyataan dari beliau. Tapi nggak ada. Kemudian kami mencoba menemui DPRD dengan melakukan audiensi di sana. Lucunya begini, DPRD mengaku bahwa dalam perumusan SK Bupati tentang penundaan Pilkades, DPRD mengaku juga terlibat di dalamnya. Juga terlibat? Juga terlibat, mengikuti lah begitu. Cuma di sisi lain, DPRD itu mengakui bahwa kami selama seminggu mengkaji soal ini dan ini nggak ada masalah. Artinya dalam seminggu apakah itu cukup untuk merumuskan suatu undang-undang yang itu efeknya kepada masyarakat luas? Kalau dari teman-teman mahasiswa itu hal yang paling sederhana yang dilupakan oleh DPRD ataupun ahli hukum di sana itu ada, kalau di istilah hukum ada das solon das sein begitu Mas. Jadi kan kalau das solon itu secara yuridis, das sein ini secara kenyataan konkret. Nah pertanyaannya sekarang, DPRD ataupun Bupati punya nggak data masyarakat yang pro ataupun yang kontra? Kemudian setuju dan tidak gitu maksudnya? Iya. Kemudian kalau
di situ DPRD mengaku dia nggak punya. Bahkan dia menuding, ya kalau kalian nggak punya, jangan tanya ke kami. Loh, kalian kan DPRD kan begitu, Mas. Ya, kami juga bingung ini yang tua ini siapa di Kabupaten Sampang. Ya. Alhasil ya kita mahasiswa meminta jalan tengah. Oke Pak, ini yang paling kuat alasannya untuk penunduan Pilkades itu di masalah dana. Ya kita tahu Sampang termiskin di Jawa Timur. Oke kita terima ya, itu kita Sampang punya kita juga lah. Cuma kan kenapa kok sampai 25? Sedangkan PPKM sudah semakin menurun, sudah level 1 gitu kan. Apakah anggaran itu tetap direfocusing sedemikian besarnya? Hingga tahun 2025 begitu ya? Ya, ini kan seolah-olah berlandaskan kepada ramalan saja. Ya, begitu. Apa jaminannya tahun 2025 itu bisa terlaksana? Kan nggak ada. Iya. Jadi itu yang paling menghebohkan ya. Isu-isu yang paling membuat mahasiswa banyak mempertanyakan dan akhirnya geram juga begitu ya. Betul. Kita lebih kepada hak asasi manusia sih sebenarnya. Hak politik, kemudian hak menyuarakan aspirasi misalnya. Karena jujur saja kita menyampaikan aspirasi ini ya nggak mudah begitu. Tidak mudah yang dimaksud? Ya artinya kita punya argumen lalu kita menyampaikan, itu ada beberapa proses yang kami temui, ya itu diantaranya ancaman kepada keluarga misalnya, bukan ancaman sih, peringatan begitu kan. Cuma kan orang awam menilainya ini yang kena kepada mereka, oh ini berbahaya. Bahasanya kan memang sederhana, tolong diingatkan anaknya. Ya. Jadi kamu pernah menjadi korban peringatan itu? Oh bukan saya aja itu Mas, ada banyak teman-teman saya, dan itu semuanya sangat mempunyai dampak negatif. Kepercayaan orang tua kepada anaknya ataupun masyarakat kepada mahasiswa itu sangat berdampak. Karena diantaranya pertama kalau kita melanggar perintah orang tua, ya kita dianggapnya semakin kuliah kok semakin kurang ajar, nggak nurut sama orang tua. Iya. Tapi di satu sisi kita ini kan atas kepentingan ya masyarakat, masyarakatnya juga orang tua kita juga begitu kan. Jadi di Sampang hari ini menyampaikan kritik kesulitan. Dipersulit sih, bukan kesulitan, dipersulit. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa ingin menyampaikan kritik, gitu. Ya. Jadi sampai ada pihak-pihak yang mendatangi orang tuanya. Oh, ada. Dan memberikan peringatan. Lebih kepada ini, jangan sampai ini terjadi lagi. Ya peringatan lah gitu. Tapi nadanya ancaman. Jadi polanya gimana? Jadi ceritanya anak-anak ini mengkritiknya dengan cara apa? Dengan aksi demonstrasi. Demonstrasi. Kemudian ketika selesai aksi demonstrasi ada pihak-pihak yang mendatangi orang tua beberapa aktivis ini. Ya. Kemudian mendatangi itu memberikan peringatan. Begitu. Memberikan peringatan. Bahkan sampai kalau di dalam gerakan itu kan ya biasa aja kalau ada orang yang mau mengklaim gitu kan. Oh ini orang saya, ini dan sebagainya. Cuma hal itu kita gempur habis sehingga orang-orang yang di bawah ini sudah terkesan nggak mampu untuk mengendalikan kita, dan diturunkanlah beberapa kades di sana. Beberapa kades terlibat. Loh iya, ya kebanyakan. Ayo gimana kalian enaknya? Mari kita diskusi aja. Lah kan kita sudah mengajak diskusi, tapi nggak mau begitu kan. Ketika kita turun aksi malah diajak diskusi. Artinya kan ini apa maksudnya? Ya kita kan sebagai mahasiswa ya geram juga begitu kan. Ya terkait lain-lain itu mungkin karena masih belum disebutkan di sana, ya kita nggak bisa menjudge bahwa itu adalah upaya penyogokan misalnya. Karena sejauh ini belum ada. Tapi kalau peringatan ada ya jelas. Oh, ada. Itu banyak dari teman-teman mengaku bahwa ibunya ada yang sampai menangis, kemudian macam-macam lah. Jadi itu yang kemudian menyebabkan teman-teman
menduga gitu ya, Sampang seperti Orde Baru. Oh iya. Makanya kan kita juga, loh masa kita sudah merdeka, loh sudah lama dari Orde Baru. Kok ada proses semacam Ada, dugaan intimidasi lah kalau mau Oh disebut. iya. Kemudian terkait tahun 2025 ini, beberapa hari yang lalu itu saya melihat di IG-nya Bawaslu bahwa ada rancangan atau rencana begitu pemilihan kepala daerah itu akan dilaksanakan tahun 2025 begitu. Ya meskipun itu masih kontroversial, masih belum menuai kesepakatan. Artinya kan kita sebagai mahasiswa boleh saja dong berspekulasi. Iya. Ini jangan-jangan sudah terstruktur sampai ke tingkat pusat begitu. Sehingga kan kita mahasiswa beberapa kali dari sekda itu ya kalau nggak setuju, kalau apa namanya nggak terima, ayo gugat aja ke PT UN. Begitu. Iya, begitu. Cuma kan kita mahasiswa juga, kalau kita ke PT UN, kita nggak punya orang dalam. Indonesia kan kalau nggak punya orang dalam ya percuma aja. Ya kemudian dari aspek dana misalnya, ya mahasiswa dapat dana dari mana? Iya. Utang lanting ke Surabaya misalnya, butuh ongkos tuh kan? Iya. Dan persoalan pilkada sini sampai hari ini belum selesai juga ya? Belum, belum ada apa namanya keadilan yang bersinar di Kabupaten Sampang terkait hak politik ini. Tapi harapan kami sebagai mahasiswa, utamanya kepada sesama mahasiswa, ayo kita sadar bahwa kalau ini dibiarkan, kemungkinan besar dan akan sangat mungkin sistem Orde Baru akan ada di Sampang. Iya. Karena sudah ada percikan-percikannya begitu. Oh iya. Ya kan misalnya begini Mas. Setiap PJ Kades itu kan ditunjuk oleh bupati. Kemudian PJ tadi ini boleh nggak mengambil keputusan yang sifatnya itu sangat esensial kepada masyarakat? Nggak boleh. Itu tergantung keputusan bupati. Dengan artinya kalau ini terlaksana sampai tahun 2025, berarti selama periode ke depan bupati memegang kendali penuh terkait sistem sampai ke desa-desa begitu. Tapi itu kan wajar sebagai bupati gitu maksudnya. Loh iya, wajar aja kan. Cuma kan yang terjadi di lapangan sekarang itu kan yang bukan orangnya ya udah. Lo mau masyarakat Sampang, lo mau miskin, mau janda tua dan sebagainya. Tapi kalau pada saat pemilihan nggak nyoblos si sekarang misalnya, ya udah puasa aja gitu. Cuma untuk akhir-akhir ini ya mungkin karena sudah mulai dekat dengan polemik ini, sudah mulai merata bansos itu. Artinya dulu pernah ada pilih kasih bansos dulu. Loh iya, itu bahkan apa namanya tetangga saya banyak lah, sampai banyak keluhan-keluhan. Padahal dia orang yang tidak punya anak, sudah tinggal sendirian, tua renta dan sebagainya. Alasannya KTP misalnya. Oh dia nggak dapat bansos karena KTP. Loh seharusnya BPD atau perangkat desa yang bertanggung jawab hal itu. Ya orang nggak tahu apa-apa mau ngurus KTP gimana. Iya. Jadi misalnya ini diekspos gitu ya. Maksudnya misalnya diekspos, kamu berani nanti ketemu dengan orang-orang Sampang ini kalau video ini diekspos gitu. Loh nggak apa-apa. Kita kan mahasiswa berbicara seperti ini kan karena juga merasa saya juga orang Sampang dan saya juga berhak untuk memiliki Kabupaten Sampang. Dalam artian ya kita harus jaga kesehatan pikiran di Sampang itu. Ya kita juga sebagai mahasiswa kita harus tetap mengontrol suatu sistem yang ingin dibangun yang mana sudah keluar dari konstitusi misalnya. Kalau misalnya nanti mendapatkan peringatan lagi? Ya nggak masalah sih, saya sudah 2 kali. Bahkan ada orang-orang di rumah itu ada yang menangis. Cuma saya juga kasih pemahaman. Tapi ya percuma aja gitu, mental kalau sama orang awam. Tapi
saya pribadi masalah hidup dan mati itu sudah ada takdirnya gitu kan. Yang penting walau bagaimanapun ya perjuangan tetaplah perjuangan. Oke.